Jadi mengukur baik buruk satu tindakan itu jangan dari pikiran manusia, tapi dari syariat. Kalau syariat mengatakan benar, ya itu berarti baik. Ya, syariat menyatakan salah, ya itu pasti perbuatan buruk. Meskipun manusia mengatakan itu baik. Paham Mbak ya? Jadi ukuran, kadang-kadang kita ini lupa bahwa kita ini umat Islam gitu ya. Mengukur baik buruknya amal seseorang itu bukan dari syariat, tetapi dari prinsip-prinsip atau pandangan hidup manusia. Dan manusianya itu parahnya lagi adalah bukan orang yang berakidah Islam. Paham nggak yang saya sampaikan ini? Kadang-kadang orang mengukur baik buruk tindakan itu dari apa? Misalnya nih, dari hak asasi manusia, prinsip-prinsip hak asasi manusia. Betul nggak? Wah, itu nggak sesuai dengan hak asasi. Hak asasi manusia itu bikinan siapa? Kan kita harus tahu gitu. Iman itu kalau dalam bahasa fikih ya atau bahasa agama ini sering disebut dengan akidah. Secara bahasa memang akidah itu artinya ikatan, ya. Tapi secara istilah, ya, akidah itu seringkali disamakan dengan iman. Ya, kalau iman itu dari kata amanah, yu'minu, imanan, ya percaya. Ya, percaya terhadap apa? Ya, terhadap prinsip-prinsip keimanan dalam Islam. Lalu kemudian dijelaskan oleh para ulama, iman itu ya atau akidah itu adalah at-tasdiqul jazim, pembenaran yang pasti ya terhadap apa? Terhadap hal-hal yang gaib yang disampaikan oleh dalil-dalil yang mutawatir. Ya, saya ulangi ya Pak ya. Iman atau akidah itu adalah pembenaran yang pasti terhadap hal-hal yang gaib yang dikabarkan oleh dalil-dalil yang mutawatir. Kira-kira bisa dipahami ya. Dalil-dalil yang mutawatir itu apa? Yang pertama jelas Al-Quran. Al-Quran itu mutawatir. Maaf, sebelumnya saya sampaikan mutawatir itu apa? Untuk menyegarkan ingatan lagi Pak. Mutawatir itu adalah dalil, baik itu ayat atau hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang di setiap level periwayatan itu. Kalau Quran itu sudah jelas mutawatir, ya tidak ada satupun sahabat yang mengingkari bahwa itu adalah firman-firman Allah yang pernah disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ya, jadi banyak yang tidak menyadari betapa rumitnya ya menyusun Al-Quran itu Pak. Karena itu adalah ayat-ayat yang ketika pada masa-masa kenabian itu hanya ditulis di pelepah kurma, di pohon, di kayu, ya, di batu, ya. Lalu sepeninggal baginda Nabi, ya, pada masa-masa Abu Bakar As-Siddiq mulai ada ide dari Umar bin Khattab untuk mengumpulkan, ya, ayat-ayat Al-Quran itu dalam satu mushaf. Ya, nah singkat cerita, proyek untuk membukukan Al-Quran ini selesai dalam masa 3 kekhilafahan Pak. Masa Abu Bakar As-Siddiq, masa Umar bin Khattab, lalu kemudian masa kekhilafahan Utsman bin Affan. Ya, jadi memakan waktu cukup lama. Kenapa seperti itu Pak? Karena mereka harus bisa memastikan bahwa ini benar, ini firman-firman Allah, ini ayat-ayat Allah. Ya, jadi pendokumentasian yang seperti ini itu sesuatu yang luar biasa pada masa itu, ya, 1400 tahun yang lalu. Dan Allah menjamin bahwa Al-Quran itu tidak bisa dipalsukan, ya, tidak bisa, artinya tetap terjaga keasliannya. Nah, maka setiap hal-hal yang gaib yang dikabarkan oleh Al-Quran itu harus kita imani. Ketika Al-Quran bicara tentang surga, neraka, kiamat, tentang malaikat, tentang jin, dan seterusnya, ini semua harus kita imani. Nah, ini yang namanya keimanan atau akidah, pembenaran yang pasti, yang didasarkan atas dalil-dalil yang mutawatir. Setelah Al-Quran, ada dalil mutawatir yang masuk ke dalam golongan hadis, ya, tapi bukan ayat, ya, hadis-hadis. Misalnya apa? Banyak sekali, ya, hal-hal yang dikabarkan oleh baginda Nabi yang kemudian disepakati oleh banyak periwayat, ya, di setiap level generasinya, ya, terkait dengan surga, terkait dengan neraka, terkait dengan
hisab dan seterusnya. Ini banyak sekali, Pak. Ya, jadi kira-kira paham ya apa yang disebut dengan dalil mutawatir ya, Pak ya? Paham ya? Ya, jadi hadis-hadis mutawatir itu tidak banyak, ya, nggak sampai ribuan, ya, karena persyaratannya yang sangat ketat. Ya, jadi kira-kira itu yang disebut dengan iman atau akidah, ya, pembenaran yang pasti terhadap hal-hal gaib yang dikabarkan oleh dalil-dalil mutawatir. Nah, dalil-dalil mutawatir itu yang pertama adalah ayat-ayat Quran, yang kedua adalah hadis-hadis yang masuk ke dalam golongan mutawatir. Hadis mutawatir pasti sahih, hadis sahih belum tentu mutawatir. Nah, kira-kira begitu. Nanti kalau ada waktu lagi kita bahas lagi. Tapi kira-kira udah pernah saya sampaikan, mungkin mudah-mudahan bisa membangun kembali ingatannya. Nah, lalu kalau amal itu apa? Nah, amal itu perbuatan artinya. Ya, iman dan amal. Makanya kalau di dalam Quran seringkali dikatakan orang-orang yang beruntung, orang-orang yang akan masuk surga, ya, sebagai khairul bariyah, sebagai makhluk terbaik itu adalah alladzina amanu wa amilus sholihat. Ya, orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Maksudnya apa? Imannya harus benar, ya, iman nggak boleh melenceng sedikit pun, Pak. Iman itu nggak boleh menyimpang sedikit pun, karena iman itu sedikit melenceng, ini bermasalah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ketundukan kita kepada apapun yang dikabarkan oleh Al-Quran ini mutlak, ya. Dan kita sering memohon hidayah, itu memohon agar kalau ada melenceng-melencengnya sedikit iman kita itu bisa diampuni, ya. Memohon ampun kepada Allah, memohon hidayah itu penting, ya. Karena iman kita belum tentu benar nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi itu syarat yang sering kali disampaikan oleh Allah, amanu wa amilus sholihat, ya, amal-amal yang soleh. Amal-amal yang soleh itu apa? Ya, amal-amal atau perilaku atau perbuatan yang disertai dengan ketundukan kepada syariat. Paham, Mbak ya? Jadi ukuran benar salahnya perbuatan seseorang itu harus syariat. Ya, yang namanya amal soleh itu kalau dia sesuai syariat, nah itu soleh namanya. Kalau nggak sesuai dengan syariat, nggak soleh. Ya, soleh itu apa artinya? Ya baiklah, gitu. Ya, kira-kira bisa dipahami ya, Pak ya. Jadi mengukur baik buruk satu tindakan itu jangan dari pikiran manusia, tapi dari syariat. Kalau syariat mengatakan benar, ya itu berarti baik. Ya, syariat menyatakan salah, ya itu pasti perbuatan buruk. Meskipun manusia mengatakan itu baik. Paham, Mbak ya? Jadi ukuran kadang-kadang kita ini lupa bahwa kita ini umat Islam gitu ya. Mengukur baik buruknya amal seseorang itu bukan dari syariat, tetapi dari prinsip-prinsip atau pandangan hidup manusia. Dan manusianya itu parahnya lagi adalah bukan orang yang berakidah Islam. Paham nggak yang saya sampaikan ini? Kadang-kadang orang mengukur baik buruk tindakan itu dari apa? Misalnya nih, dari hak asasi manusia, prinsip-prinsip hak asasi manusia. Betul nggak? Wah, itu nggak sesuai dengan hak asasi manusia, itu bikinan siapa? Kan kita harus tahu gitu, ya. Ya, atau misalnya nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai pluralisme, nilai-nilai macam-macam lah banyak yang hari ini hidup di tengah-tengah manusia, termasuk hidup di tengah-tengah umat Islam. Bahwa sekali lagi saya sampaikan, kita tidak diatur oleh Islam, itu fakta atau realita yang sedang kita hadapi. Tetapi hati ini tetap harus mempunyai standar untuk membenarkan sesuatu, itu harus dari Islam, Pak. Ini terkait dengan akidah nanti yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kira-kira itu ya, garis besarnya begitu, Pak. Ya, alladzina amanu wa amilus sholihat, ulaika hum khairul bariyah. Orang-orang yang beriman dengan benar, orang-orang yang senantiasa beramal soleh, ya, berbuat sesuatu dengan ukuran syariat, ya, sebagai kebenarannya, sebagai standar kebenarannya, mereka lah orang-orang yang akan menjadi khairul bariyah, ya, sebagai makhluk terbaik yang akan menempati surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Semoga kita menjadi bagian dari orang-orang ini. Ya, baik, kita akhiri dengan istighfar, hamdalah dan kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.